Bu, ini ada laporan buat stok bulan ini bahwa kalau stok A ini itu udah habis, tapi kalau stok B ini malah masih menumpuk. Oh iya, ngomong dari tim produksi kami, Bu, kami hanya memproduksi barang yang sesuai dengan saja dikarenakan sepertinya untuk bulan ini permintaannya meningkat. Kenapa ya setiap bulannya kayak gini? Padahal datanya di sini ada loh. Berarti masalahnya bukan dari kita, tapi cara kita ngambil keputusan. Kira-kira kalian punya solusi gak buat masalah ini? Nah, apa yang barusan kalian lihat itu bukan cuma drama, tapi gambaran nyata yang dihadapi banyak perusahaan. Masalahnya bukan datanya nggak ada, tapi karena nggak digunakan untuk melihat ke depan. Nah, di manajemen operasional, solusi dari permasalahan tersebut adalah forecasting. Nah, forecasting adalah proses memperkirakan kebutuhan masa depan yang berdasarkan data historis yang digunakan untuk mendukung pengambilan operasional dan berperan penting dalam perencanaan produksi, persediaan, dan distribusi. Menurut Heiser dan Render 2011, forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa masa depan, seperti permintaan produk, menggunakan data historis yang diproyeksi melalui metode kuantitatif dan kualitatif. Forecasting bertujuan yang pertama, menekan tingkat ketidakpastian yang dihadapi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, menjadi pedoman dalam perencanaan kegiatan usaha. Selanjutnya, membantu penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan optimal dan mendukung pengendalian aktivitas operasional. Adapun manfaat forecasting, yang pertama, perkiraan arah perusahaan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, antisipasi perubahan tren pasar dan menjaga stabilitas keuangan. Nah, sekarang ada model kerangka atau teori forecasting. Yang pertama ada pendekatan time series, yaitu forecasting yang menggunakan pola data historis untuk memproyeksi masa depan seperti tren, musiman, siklus, dan variasi acak. Yang kedua ada pendekatan kausal atau asosiatif. Nah, forecasting ini yaitu menghubungkan permintaan dengan variabel penyebab lain seperti harga produk, promosi atau iklan, musim atau cuaca, dan kondisi ekonomi. Lalu yang terakhir ada forecasting kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif ini yaitu menggunakan data, numerik, dan statistik seperti time series dan regression. Yang kedua ada kualitatif, yaitu menggunakan opini ahli atau survei seperti Delphi atau judgment. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas perihal jenis data. Jenis data itu apa? Jenis data itu data yang diambil berdasarkan data masa lalu atau data historis. Ada dua jenis data. Yang pertama ada data time series, dan yang kedua itu ada data kausal. Apa itu data time series? Yaitu data yang dicatat berdasarkan waktu, seperti pencatatan tahunan ataupun bulanan. Sedangkan data kausal yaitu data yang diambil berdasarkan hubungan antara permintaan dengan faktor lain. Contohnya seperti promosi. Nah, selanjutnya ada metode forecasting. Apa sih metode forecasting itu? Nah, metode forecasting itu yaitu cara untuk memprediksi kondisi di masa depan. Terdapat 4 metode. Yang pertama ada metode moving average, yaitu menggunakan rata-rata data penjualan dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada exponential smoothing, yaitu ini lebih fokus ke data terbaru. Lalu yang ketiga ada regresi. Regresi yaitu melihat hubungan permintaan dengan faktor lain seperti harga atau promosi. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ada ARIGMA, yaitu menggunakan pola data masa lalu secara lebih mendalam. Nah, semua metode ini dipilih sesuai dengan jenis data yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya ada pengukuran error. Apa sih pengukuran error? Ini digunakan untuk mengetahui seberapa akurat hasil dari forecasting ini. Terdapat 3 pengukuran error. Yang pertama ada MAD,
yaitu menunjukkan rata-rata besar kesalahan. Lalu yang kedua ada MSE, yaitu ini untuk memberi nilai lebih besar pada kesalahan yang lebih besar. Lalu yang ketiga ada MAPE, ini menunjukkan kesalahan dalam bentuk persentase. Error yaitu selisih antara data aktual dengan hasil dari prediksi. Nah, pada intinya, ukuran error ini semakin kecil nilai error, maka hasil peramalan ini akan semakin baik. Nah, software atau tools dalam forecasting ini yang pertama adalah Microsoft Excel, digunakan untuk perhitungan dasar seperti moving average, exponential smoothing, dan juga pembuatan grafik trend data. Lalu ada SPSS atau Minitab, digunakan untuk menganalisis statistik dan juga pengujian dari keakurasian peramalan yang telah dibuat. Lalu ada Python, digunakan untuk analisis statistik lebih luas dan juga untuk pembuatan model forecasting lanjutan seperti ARIMA. Dan yang terakhir adalah ERP atau SCM software, yaitu menggunakan data forecasting yang telah didapatkan untuk menentukan keputusan produksi, persediaan, dan juga distribusi supply chain. Nah, apa sih peran forecasting dalam supply chain dan produksi? Dalam supply chain, forecasting berfungsi untuk menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan, lalu merencanakan distribusi, mengurangi risiko kekurangan dan kelebihan stok, dan juga melancarkan koordinasi dengan distributor. Lalu dalam produksi, forecasting berperan untuk menentukan jumlah produksi, kapasitas mesin, penjadwalan, hingga mengurangi pemborosan akibat bahan baku. Lalu, implementasinya, forecasting itu diimplementasikan dalam beberapa industri. Yang pertama adalah industri manufaktur, industri retail, hingga industri jasa. Pada intinya, forecasting bertujuan untuk menyelaraskan antara permintaan pasar, jumlah produksi, persediaan, hingga biaya operasional. Studi kasus yang kelompok kita ambil yaitu PT Mandiri Yogyakarta Internasional mengalami fluktuasi permintaan tas dan dompet kulit sehingga diperlukan forecasting untuk membantu perencanaan produksi dan persediaan. Data yang mendukung ini, data penjualan bulanan 2021-2024 dianalisis dengan metode ARIMA. Model terbaik adalah ARIMA 210 dengan hasil prediksi permintaan sebanyak 3.200 sampai 3.500 unit per bulan untuk Januari sampai September 2025. Tantangan meliputi permintaan yang tidak stabil dan keterbatasan data. Resiko jika diprediksi tidak akurat adalah overstock, biaya meningkat, dan kehilangan penjualan. Selanjutnya ada tren terbaru teknologi. Penelitian ini menggunakan metode ARIMA. Namun, perkembangan forecasting kini mengarah pada teknologi yang lebih modern seperti Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning, misalnya Random Forest dan LSTM, yang mampu menangkap pola data kompleks. Dan selain itu, peramalan juga terintegrasi dengan sistem ERP, supply chain, manajemen, dan big data sehingga prediksi menjadi lebih akurat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Kaitannya dengan kinerja operasional yaitu penerapan model ARIMA 210 di PT Mandiri Jogja Internasional berfungsi sebagai sistem kendali operasional untuk menekan biaya simpan dan biaya produksi. Dengan prediksi permintaan yang relatif stabil pada kisaran 3.200 sampai 3.500 unit, perusahaan dapat mengoptimalkan kapasitas mesin serta penjadwalan tenaga kerja secara lebih presisi. Dampaknya, resiko stock out yang menghambat pengiriman ekspor dapat diminimalkan sekaligus mengubah ketidakpastian pasar menjadi efisiensi logistik melalui ketersediaan bahan baku kulit yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan produksi. Pada intinya, forecasting dalam manajemen operasional berperan sebagai dasar dalam perencanaan produksi hingga pengendalian persediaan. Nah, dalam studi kasus yang telah disebutkan pula, itu menunjukkan bahwa forecasting memiliki peran penting dan juga keakuratannya akan membantu perusahaan. Forecasting berperan untuk mengurangi risiko operasional dan juga untuk pengefektifan biaya dari operasional perusahaan. Ibu, ini untuk laporan terbaru sumbernya sudah terpenuhi.
Oh iya Bu, untuk kami dari tim production juga produksian kami sudah mengenali. Sama di gudang juga stok sudah aman, nggak ada yang hilang sama nggak ada yang ini juga. Oh, bagus kalau begitu. Berarti solusi terbaik buat perusahaan kita berarti pakai forecasting ya?